Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang syarat-syarat menikah dengan warga negara asing, khususnya di Maroko. Dan buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian tonton aja dulu ya di sini. Kalian tonton dulu, kalau udah selesai baru nanti kalian lanjutkan di part yang kedua ini gitu. Nah, kemarin aku sudah menjelaskan berkas apa saja yang harus kalian persiapkan untuk menikah dengan warga negara asing, khususnya warga negara Maroko dengan prosesi pernikahan di Maroko. Nah, jadi aku ulangi, nanti aku taruh di sini berkas yang kalian harus persiapkan. Di situ ada 2 tempat yang meminta berkas kalian. Yang pertama itu KBRI dan yang kedua itu Family Court. Nah, untuk lebih ringkasnya, ada berapa berkas yang harus kalian persiapkan, nanti aku cantumkan di sini. Terus buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like juga, komen juga buat kemajuan YouTube channel aku, dan jangan lupa untuk share video-video aku ke teman-teman kalian, oke? Makasih. Jadi kenapa di sini ada laptop? Jadi nanti aku mau tunjukkan proses mengenai legalisir berkas yang sudah kalian persiapkan. Jadi ada 11 berkas yang harus kalian persiapkan, yaitu yang pertama itu adalah KTP, kartu tanda penduduk kalian. Kemudian yang kedua itu ada akte lahir. Kemudian yang ketiga ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, harus sampai Polda. Kemudian yang keempat ada surat keterangan sehat. Kemudian ada surat keterangan kerja dan gaji, harus mencantumkan ada gajinya di situ. Kemudian ada surat keterangan belum pernah menikah, atau surat keterangan cerai, atau surat keterangan wafat suami atau istri bagi suami atau istrinya yang sudah meninggal. Kemudian surat keterangan domisili, kemudian paspor, kemudian kartu keluarga, kemudian surat keterangan pindah nikah yang kalian dapatkan dari KUA, dan surat izin menikah khusus wanita yang sudah ditandatangani oleh orang tua kalian, ibu dan ayah gitu. Nah, jadi nanti semua berkas ini kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk jasa penerjemah kalian bisalah tanya aku, nanti aku bisik-bisik harganya berapa, aku nanti kasih kontaknya. Kemudian ini benar-benar terpercaya, jadi buat kalian yang bingung gimana cara cari penerjemah, dan ini harus tersumpah yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Jadi nanti aku bisikin kalian untuk proses terjemahnya ini. Kemudian setelah kalian terjemahkan semua berkas, ke-11 berkas itu kalian terjemahkan semua, selanjutnya kalian legalisir berkas kalian ke Kemenkumham ya. Jadi untuk proses legalisirnya itu semuanya dilakukan secara online. Kalian harus membuka legalisasi.ahu.go.id. Nah, terus nanti aku tunjukkan bagaimana tampilan dari websitenya. Bisa kalian buka dari laptop atau bisa juga kalian buka dari handphone. Bisa kalian bisa upload semua berkasnya menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone gitu. Jadi nanti aku tunjukkan tampilannya, bagaimana tampilannya di laptop, dan untuk sementara saya tunjukkan secara real bagaimana saya mengerjakan. Tapi nanti saya akan selipkan gambar-gambar, atau kalau perlu dengan videonya juga nanti saya selipkan bagaimana proses dalam pengerjaannya, seperti itu. Nah, jadi ini di legalisasi.ahu.go.id nanti kalian akan melihat di situ ada pemohon, kantor wilayah, dan internal AHU. Jadi nanti kalian pilih yang pemohon. Kalian klik yang pemohon, terus di situ ada registrasi dan ada login gitu. Untuk yang belum punya akun di legalisasi.ahu.go.id ini, lebih baik kalian registrasi dulu, dan untuk yang sudah punya akun bisa langsung login. Jadi saat diregistrasi, diklik registrasi seperti pada umumnya, nanti kalian akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran akun gitu. Jadi kalian akan diminta untuk mengisi nama lengkap, kemudian ada jenis kelamin, nomor handphone, nomor identitas, baik itu KTP, SIM, atau paspor, kemudian username untuk login, kemudian email,
dan password gitu. Nah, nanti ada kode verifikasi yang kalian harus masukkan yang disesuaikan dengan apa yang terlihat di layar kalian, seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian sudah membuat akun, nanti kalian akan mendapatkan email untuk pengaktifan akun ya. Jadi nanti tinggal klik aja email yang masuk ke email yang sudah kalian daftarkan. Kemudian selanjutnya kalian kembali ke pemohon. Setelah kalian ke pemohon, kalian tinggal login sesuai dengan username yang sudah kalian daftarkan beserta passwordnya, dan itu juga ada kode verifikasi juga ya yang harus kalian masukkan. Selanjutnya kalian login. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kalian ke pojok kiri atas, di situ ada beranda dan ada permohonan. Kalian klik aja, pilih daftar permohonan. Pastikan kalian punya sinyal internet yang bagus gitu. Setelah itu, di situ kalau buat kalian yang sudah pernah buat permohonan, jadi di situ akan ada listnya. Tanggalnya, atas nama siapa, jenis kelaminnya, tanggal lahir, kemudian aksinya bagaimana, itu nanti bisa dilihat semua di situ apakah sudah terverifikasi ataukah belum. Nah, buat kalian yang akan melakukan permohonan, klik aja di buat permohonan di atas. Setelah itu kalian akan diminta untuk mengisi nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, nomor handphone, email, nomor identitas. Kemudian apakah kalian itu ada surat kuasa atau tidak, mungkin menguasakan atau kalian meminta orang untuk melakukan, atau kalian akan melakukan sendiri, akan memproses sendiri gitu. Kemudian pilih negara tempat tinggal, pastinya Indonesia ya. Kemudian alamat kalian sesuai dengan KTP. Kemudian tinggal diklik aja berikutnya, nanti kalian akan diarahkan untuk mengupload berkas-berkas apa yang akan dilegalisir, seperti itu. Di situ kalian diminta untuk mengisi yang pertama jenis dokumen. Jadi jenis dokumennya itu apa? Apakah dokumen terjemah ataukah dokumen pendidikan, dokumen pernikahan, dokumen perdagangan, dokumen kependudukan, dokumen karantina, SKCK dan lain-lain. Jadi di situ untuk dokumen yang berbahasa Arab kalian pilih dokumen terjemahan, dan untuk berkas-berkas kalian yang berbahasa Indonesia itu pilih dokumen kependudukan gitu. Jadi memang berbeda. Kemudian nama dokumennya nanti kalian masukkan apakah itu dokumen terjemah atau dokumen kependudukan gitu. Hanya diisi seperti itu. Kemudian singkatan nama dokumen kalian lewati, bisa di strip aja. Kemudian nama yang tertera di dokumen diisi nama kalian, kemudian nomor dokumen itu juga bisa di strip aja. Jumlah dokumen itu berapa banyak dokumen yang akan kalian legalisir. Kemudian tanggal dokumen itu tanggal berapa ditandatangani oleh penerjemah atau tanggal berapa ditandatangani oleh notaris, seperti itu. Karena untuk yang berbahasa Indonesia itu harus ditandatangani oleh notaris. Notarisnya itu harus terakui oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Kemudian kalian masukkan nama pejabat publik atau umum yang menandatangani dokumen. Jadi untuk penerjemah tersumpah, di situ nanti kalian masukkan namanya siapa, dan jabatannya itu nanti akan muncul sendiri apakah dia penerjemah tersumpah atau dia notaris di daerah mana gitu. Karena kebetulan kemarin saya pakai notaris di Surabaya gitu. Jadi ketika saya masukkan nama notarisnya, itu otomatis di jabatan langsung keluar notaris di Surabaya, seperti itu. Kemudian instansi atau lembaga atau kantor penerbit dokumen, itu misalnya penerjemah tersumpah ataukah notaris gitu. Kemudian negara tujuan kalian itu kemana, karena kemarin saya ini tujuannya ke Maroko, jadi itu diisinya Maroko gitu. Kemudian wilayah tempat pencetakan stiker itu sudah otomatis Pusat Pelayanan Jasa Hukum Cikini. Kemudian kalian upload berkas kalian. Nah, saran saya untuk yang berbahasa Arab lebih baik dilampirkan juga yang berbahasa Indonesia. Jadi PDF-nya itu di merge yang berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia kayak gitu. Kemudian kalau yang
berbahasa Indonesia cukup yang bahasa Indonesia aja, tidak perlu digabung-gabungkan lagi gitu. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai itu tinggal langsung simpan dan lanjutkan. Kemudian kalian tunggu itu sampai terverifikasi. Kalau untuk Kementerian Hukum dan HAM ini kalian membutuhkan waktu kira-kira 2-3 hari. Karena sekarang kan di masa pandemi ya, jadi proses verifikasinya itu tidak secepat biasanya gitu. Karena memang kebetulan saya kemarin itu pernah melewati proses legalisir sebelum pandemi dan setelah pandemi gitu. Kalau sebelum pandemi memang cepat, kita upload malam itu pagi bisa sudah langsung diverifikasi gitu. Tapi kalau karena memang ini sekarang lagi musim pandemi ya, jadi kita menunggu 2-3 hari, setelah itu terverifikasi. Kalau nanti akan ada pemberitahuan apakah terverifikasi ataukah dia itu ditolak gitu. Kalau ditolak kalian harus upload lagi, tapi kalau yang sudah terverifikasi bisa langsung di-download tagihannya, kemudian kalian bawa ke BNI atau BTN gitu. Nanti proses bayarnya di sana. Kalau dulu sebelum pandemi itu bayarnya bisa langsung di gedung CIK-nya, tapi karena memang sekarang pandemi mereka tutup, jadi kita bayarnya harus ke bank gitu, ke bank BNI atau BTN. Nanti di sana diproses. Kalau sudah selesai, nanti kalian bisa bawa bukti pembayarannya itu ke gedung CIK-nya. Nanti di sana akan diarahkan apa yang harus kalian lakukan. Nanti ada nomor-nomor yang tertera yang bisa dihubungi. Nanti mereka akan mengarahkan kalian. Seperti itu. Kalau sudah selesai, kalian akan dikasih stiker. Nah, stikernya itu ditempel di berkas kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah mendapatkan stiker dari Kementerian Hukum dan HAM, kalian proses selanjutnya minta legalisir di Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk di Kementerian Luar Negeri itu menggunakan aplikasi. Aplikasinya hanya ada di Android. Namanya legalisasi. Jadi nanti semua prosesnya di situ itu sangat mudah sekali, aplikasinya digunakan. Jadi nanti aku tunjukkan gimana prosesnya. Nah, setelah kalian install aplikasinya di Android kalian, karena ini hanya khusus untuk Android, bisa di iPhone, nggak bisa di apapun, hanya bisa di Android. Nah, jadi nanti kalau sudah diinstal, kalian akan diminta untuk register untuk yang belum punya akun, tapi kalau untuk yang sudah punya akun bisa langsung login. Jadi di situ kalian diminta untuk mengisi nama, nomor KTP, kemudian nomor handphone, dan user email, dan password gitu. Nanti buka email kalian, nanti mereka akan mengirimkan kode verifikasinya melalui email. Kalian bisa langsung klik di situ, kemudian kalian akan diminta untuk login. Nah, setelah login, nanti kalian di situ bisa langsung klik tanda 3 di atas. Jadi di situ bisa langsung buat permohonan. Di situ daftar permohonan, kalian klik gambar orang yang ada di bawah. Terus di situ pilih Kemlu, kemudian pilih negara tujuan kalian, kemana kalian akan pergi gitu ya, kemana akan digunakan dokumen legalisir itu. Kemudian daftar upload dokumen, jadi di situ tambah dokumen, kemudian ada pilihannya, apakah itu KTP atau SIM, kemudian akte lahir, akte kematian, surat keterangan, akte nikah, ijazah, surat izin mengemudi. Di situ ada pilihannya. Terjemahan asing juga ada, dan lain-lain. Kemudian kalian pilih, aku tadi itu pilihnya terjemah asing ya, terjemahan asing. Kemudian di situ tambahkan foto, kalian masukkan fotonya. Foto itu adalah dokumen yang sudah terlegalisir oleh Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, nanti itu yang difoto adalah stikernya yang jelas, nomornya harus jelas, kemudian pokoknya gambar stiker itu harus jelas, dan 2 dokumen kalau bisa. Yang satunya itu apa, dokumen apa gitu. Harus jelas juga itu dokumennya apa, jangan hanya stiker aja. Kemudian di situ kalian akan diminta untuk memasukkan nomor pengesahan, nama pengesah, dan instansi atau lembaga. Jadi itu dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nomor pengesahan di stikernya itu nomor berapa, nama pengesahnya itu siapa,
Kemudian instansi atau lembaganya itu pasti Kementerian Hukum dan HAM. Bisa ditulis Humham. Kemudian setelah itu apakah kalian mau menambahkan dokumen lagi, jadi bisa ditambahkan lagi sebanyak-banyaknya yang kalian butuhkan. Setelah selesai, nanti kalian akan diminta untuk menyatakan bahwa data yang dimasukkan itu adalah benar. Itu harus dicentang dan tanda tangan gitu. Tanda tangannya memang online. Setelah itu dicentang, selesai, kalian akan menunggu sekitar 2 hari sampai 3 hari kerja untuk proses verifikasinya. Nah, setelah terverifikasi, nanti kalian akan mendapatkan tagihan, dan nanti tagihan itu kalian bawa ke Bank Mandiri, karena pembayarannya bisa melalui Bank Mandiri, bisa melalui ATM Mandiri, bisa melalui internet banking Mandiri, tapi ini hanya khusus untuk Mandiri. Setelah bayar, nanti di aplikasi akan otomatis ada pemberitahuan bahwa pembayaran kalian telah diterima dan telah terverifikasi, dan mereka hanya buka di hari Rabu dan hari Jumat gitu. Sebelum pandemi mereka buka setiap hari, kemudian setelah pandemi itu mereka buka khusus hari Rabu, dan belakangan ini mereka buka 2 hari, Rabu dan Jumat gitu. Kalian ke sana tinggal bawa berkasnya, nanti dikasih nomor antrian. Kalau bisa itu pagi datang ke sana, nanti boleh ditunggu atau boleh ditinggal. Jam 1 atau jam 2 nanti berkas kalian sudah selesai sesuai dengan antrian kalian, seperti itu. Setelah selesai, nanti stikernya kalian tempel di sebelahnya atau di bawahnya, itu stikernya Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu selesai semua, berkasnya kalian bawa ke Kedubes Maroko. Di sana nanti akan diproses lagi untuk legalisirnya. Untuk biayanya di Kementerian Hukum dan HAM itu 50.000 per dokumen. Kemudian kalau di Kemenlu itu 25.000 per dokumen. Tapi kalau di Kedubes Maroko itu agak mahal. Itu hampir 100.000 per dokumen gitu. Jadi kalian siap-siap aja semua uangnya, dan mudah-mudahan proses pernikahan kalian lancar. Oke, jadi udah selesai semua. Ini syarat-syarat pernikahan di Marokonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman kalian, buat teman kalian yang mau nikah dengan warga negara asing. Jadi sebenarnya ini sama semua prosesnya, dimanapun kalian akan menikah, dengan WNA manapun kalian akan menikah, proses legalisirnya itu semuanya sama gitu. Jadi bisa share juga ke teman-teman kalian yang mau nikah dengan warga negara asing. Oke, makasih buat yang udah nonton. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye.